Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Everyone, thank you so much for being here. Let me begin by giving you a warm welcome back to the SMD channel. Rarai, Rangkuman Ciparai, semua catatan harus diperhatikan. Tentunya saya tidak sendiri. Ada co-host dan ada satu bintang tamu, dan saya juga nggak percaya sih beliau bisa datang ke sini dengan kesibukannya. Mungkin sibuk banget lah kayaknya. Oke, kita sambut. She is Excellency Ibu Marjin Syakib. Halo, sehat Bu? Halo, sehat. Alhamdulillah. Ibu dari mana Bu? Kebetulan tadi habis visit UMKM. UMKM? Iya, dari Segara Cipta, Segara masih Cipta. Kecamatan Ciparai juga. Oh, oke. Iya, jadi kebetulan langsung mampir ke sini. Kirain nyasar mampir ke sini. Nyasar langsung ke sini sih kayak laki banget ya. Gimana? Oke, kita bacain profilnya dulu. Boleh Ibu? Nama Ibu Marjin, gitu gimana sih Bu? Aku takut jujur aja ini, takut salah jebut. Wayherm dibaca. Wayherm. Iya, cuman ya kalau misalkan susah ya Winaya Hermawan aja. Oh, itu Itu singkatan. singkatan. Jadi dulu tuh papa polisi. Oke. Terkait dalam suatu hal yang tidak boleh disebutkan ya, Oke. nggak boleh disebutkan nama belakang aku. Oh. Jadi ya cari-cari apa ya yang jauh dari kata itu gitu. Jadi kebetulan sekarang papa tuh udah pensiun juga. Pensiun juga? Ya sudah pensiun dari polisinya. Jadi ya Marjin Winaya Hermawan saja. Lebih nama aslinya tuh itu sebenarnya. Oh, Ya. berarti apa tadi sebutannya? Marjin Winaya Hermawan. Enggak, kalau ini dibacanya? Wayherm. Emang cantik sih. Alhamdulillah. Nama sama mukanya sesuai. Sesuai, itu Cantik sesuai. banget. Cantik banget. Kelahiran Bandung tahun 2000 bulan Juli. Betul. Kalau tanggalnya nggak usah disebut. Oh, nggak usah ya. Nggak usah. Baiklah. Bisa googling sendiri sih sebenarnya. Barangkali mau kasih kado kan? Oh iya Juli. Oh Juli kayak istri aku. Iya. Ibu juga adalah aktris, penyanyi, dan model berkebangsaan Indonesia. Ibu Indonesia asli. Indonesia. Jadi kebetulan aku ada turunan Pakistan. Oh Blaster. Blaster, cuman ya kalau papa sudah lahir di Tasik, alhamdulillah ya. Oh di Tasik. Iya, papa Tasik, mama asli dari Pangalengan. Oh ibu lahir di? Iya, lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Iya. Pangalengan kan Bandung. Di Margasi. Oh Margasi. Iya, Margasi. Nah, ibu juga adalah salah satu tokoh masyarakat untuk sekarang. Alhamdulillah ya. Periode di 2025 sampai 2030. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Istri dari Bapak Wakil Bupati, Betul. yaitu Bapak Ali Syakib. Iya. Nah, akhir-akhir ini Bu, kegiatan apa aja Bu? Selain di pemerintahan ya? Ya, kalau misalkan untuk kegiatan masih menekuni influencer juga. Oh, masih juga? Iya, masih syuting juga ya, tapi sekarang udah mengurangi lah gitu. Dari yang tadinya masih syuting sinetron, FTV, film, sekarang lebih ke kayak iklan aja, kalau enggak yang kayak short movie or kayak endorsement gitu, nggak ngambil yang apa ya, kalau sinetron kan jadi harus tiap hari di lokasi Iya, syuting kan. tapingnya, Dan itu iya. nggak mungkin untuk jadwal sekarang. Iya. Di satu sisi juga sekarang aku udah punya tanggung jawab lain gitu. Betul. Dan di satu sisi juga aku sudah menjadi seorang ibu gitu, jadi harus balance gitu dan mencari waktu yang semuanya tuh dapat gitu, semuanya bisa kejangkau sama aku. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi guys, ibu ini emang apa namanya baik banget gitu, maksudnya dari Sama ke ibu teteh aja. Enggak, ini biar lebih ini loh. Maksudnya Nggak apa-apa loh, padahal nggak apa-apa. Oh, teteh aja. Teteh Biar boleh. santai kayaknya ya. Iya. Oke. Kalau ibu kan kayak apa ya, terlalu formal gitu Oh. ya. Teteh aja nggak apa-apa. masalahnya Teteh ini lagi pakai baju PKK. Oh iya, nggak apa-apa. Seluasnya. Selulusnya aja. Ya, Oke. seluasnya aja. Teteh ini baik banget gitu. Dari co-host kita ada DM ya waktu itu. Ya. Langsung dibalas waktu kan? itu DM. Terus alhamdulillahnya respon tetehnya juga masya Allah sekali, terima kasih banget gitu. Emang bener-bener responnya luar biasa. Betul. Alhamdulillah. Nah, tadi disebutin pernah main film FTV, film sinetron. Kalau nggak salah Bismillah Cinta
Iya, itu salah satunya ya. Iya. Tahun berapa Bu terjun ke dunia acting? Kalau acting sebenarnya itu dari 2013, 14 kalau nggak salah. Cuman kalau untuk ke dunia entertain itu udah dari umur 2 tahun kebetulan. Iya, jadi udah 2 tahun mama tuh udah sekolahin model, kayak fotogenik ya kalau zaman dulu gitu. Antar Bandung sampai aku tuh suka ikutan ke provinsi juga dan dulu sampai nggak boleh ikut lomba. Wah. Gara-gara juara 1 terus. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Itu yang ngelarang siapa? Jadi karena waktu itu tuh dunia modeling masih sempit di Bandung, jadi waktu itu tuh setiap lomba aku tuh sampai pernah ya dulu di satu, aku masih inget banget karena itu lagi golden age aku, di backstage aku diinjek kakinya karena aku diinjek kakinya lagi mau show supaya aku mentalnya down. Dan itu posisinya waktu itu aku masih kecil banget, aku inget banget, aku kayaknya lombanya tuh di daerah salah satu kota Bandung, diinjek kakinya supaya nggak menang, supaya mental aku down gitu. Dan saking mungkin karena aku nggak tahu kenapa sih, cuma mungkin karena waktu itu ya itu perjalanan hidup ya harus terjadi sama aku. Betul. Cuma dari situ jadi mental aku sampai sekarang ya kuat gitu karena udah dari kecil udah terjun di dunia entertain. Terus kalau mulai abis itu dulu pernah nyanyi juga, terus juga main sinetron tuh di tahun 2012 pertama kali itu Manusia Harimau. Manusia Harimau. Iya. Aku pernah tahu deh. Ya dulu di MNC yang lagi zamannya kayak GGS. Iya GGS. Iya. Ganteng-ganteng sableng. Ya sableng. Enggak, maksudnya nggak kepikiran itu sampai diinjek gitu. Tapi diinjeknya sama orang gede. Sama teman seumuran yang sama actually kita selalu bareng dan maksudnya tuh kita selalu kalau lomba tuh ada gitu loh, kan dulu masih sempit banget ya kalau dunia permodelan, nggak kayak sekarang udah banyak banget. Jadi kalau lomba tuh pasti ketemunya itu lagi, kalau nggak misalkan juara 2 siapa, juara 3 siapa gitu, ataupun kalau apa ya dia misalkan dari manajemen mana gitu, kita udah saling tahu. Oke. Nah, itu 2012. Yes. Memutuskan berhenti, berhenti nggak, Bu? Untuk sekarang? Dibilang berhenti enggak ya? Enggak juga. Karena emang syuting itu salah satu hobi dan kesukaan aku sih. Karena aku tuh kebetulan kalau sebenarnya dulu itu agak introvert. Jadi aku nggak cocok untuk yang kayak nyanyi gitu. Kalau nyanyi kan aku suka demam panggung gitu ya. Nah, apalagi dulu padahal nggak tahu kenapa aku tuh tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba kayak kalau misalkan di panggung tuh ya ngerasa kalau dilihat orang banyak aku takut gitu apa. Cuman sekarang alhamdulillah setelah sama Pak Wakil kemarin kampanye ikut apa segala macam ya udah mulai terbiasa lagi sih. Kok Pak Wakil sih my husband? Kebiasaan ya, my husband, my one and only. Gitu. Bapak, ada aturan linggih ke Rarai Podcast ya. Insya Allah ya. Nextnya. Berarti untuk syuting itu tahu dari manajemen ke manajemen itu kan saling tahu. Iya. Berarti ketemu sama Bapak juga di situ. Kalau ketemu sama Pak Ali tuh kayak agak unik sih ceritanya. Agak saya pengen dengar. Coba. Agak panjang banget kebetulan. Jadi kita tuh dikenalin sama salah satu orang casting yang namanya tuh Andika Velasco. Ini kalau dia masih nonton dia itu saksi hidup banget lah pokoknya ya. Oh, saksi hidup perjalanan cinta. Oke. Jadi dulu dikenalin sama itu karena kita sering banget kayak satu production house tapi nggak pernah syuting bareng. Misalkan gini ya, kayak aku syutingnya judulnya waktu itu Fitri, Pak Wakil tuh kayak apa ya waktu itu judulnya? Apa gitu judulnya, beda judul lah gitu. Nah dia tuh sering kayak titip salam sama sutradara gitu, sama sutradara titip salam dong sama Marjin gitu, kayak gitu ya. Kebetulan saya juga ngefans juga kan sama dia. Sama beliau? Iya, karena waktu itu dulu lagi kecil, aku suka banget nonton Pesantren Rock and Roll. Kan di situ. Iya, gitu kan. Kayak ganteng banget ya. Terus aku tuh pernah nyoba. Ganteng-ganteng nakal ya gitu. Ini apa? Maksudnya perannya.
perannya. Terus waktu itu ada adik aku juga masih ingat sampai sekarang. Aku pernah nyeplos kayak gini. Ih, itu ganteng, itu pacar aku. Aku pernah gitu. Lagi kecil tuh padahal kan aku bedanya sama suami tuh 13 tahun ya. 13 tahun. Jadi waktu itu aku masih SD, beliau sudah main film. Beliau sudah main film. Sudah main film, sudah main sinetron gitu kan. So aku pernah nyeplos kayak gitu. Nggak taunya ternyata jodoh. Alhamdulillah. Kita nggak tahu. Terus nggak tahu. pulang sebenarnya waktu Agustus 2019 pertama kali ketemu itu sempat lost contact dulu. Setelah itu jadi dia tuh kayak deket timbul tenggelam kayak ngasih harapan palsu mentang-mentang ganteng ya. Ghosting. Iya, mentang-mentang ganteng, cowok ganteng ya biasa lah ya gitu. Terus udah gitu sempat timbul tenggelam, ya udah waktu itu aku juga dekat sama yang lain, aku masukin dia ke close friend, tapi aku upload sama yang lain. Tapi yang dimasukin close friend cuma dia doang. Ini disebutinnya emang di sini doang apa Bapak udah? Bapak berarti belum tahu. Ya kayaknya belum tahu. Pak, dibongkar di sini, Pak. Aduh, ini aku baru cerita di sini juga sih. Jadi kayak tiba-tiba waktu itu abis itu dia ngechat lagi, tapi aku cuekin gitu kan, kayak rasain gitu kan, iya. Siapa timbul tenggelam gitu. Nggak lama aku pergi umroh, abis pulang umroh tuh aku kayak pengen ngantuk, capek banget tidur. Waktu itu umroh berdua sama mama, pas tidur. Pas bangun tuh aku langsung kayak ke mama, aku bilang gitu, kok aneh ya, kok kakak mimpi sama Ali Syakib gitu. Terus kayak mamaku kayak, kamu berdoa apa emang? Nggak minta apa-apa sih, cuma minta pengen deh ya Allah dikasih jodoh yang terbaik. Maksudnya udah nggak mau pacaran-pacaran. Aku tuh jarang banget ya dulu. Kalau kalian sebagai mungkin yang aktif di sosial media aku dari apa ya? Dari zaman aku gadis, aku jarang banget ngupload sama cowok. Dan papaku tuh emang nggak bolehin aku pacaran juga kan dari dulu. Terus udah gitu, tiba-tiba aku kayaknya pengen langsung nikah aja gitu. Nggak lama setelah itu, aku berdoa kayak Allah pengen didekatkan sama yang terbaik gitu. Tiba-tiba aku mimpi sama Ali, nggak lama aku pulang, dia langsung ajak ketemu, langsung datang ke orang tua minta nikah. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya prosesnya setahun, abis itu 2021 kita nikah Februari. 2021 nikah. Alhamdulillah. Berarti pas lagi COVID dong? Iya, lagi COVID itu lagi gencar-gencarnya COVID, cuman mungkin karena lagi waktu itu lagi zaman COVID apa gitu, Delta kalau nggak salah. Iya, makanya kita juga pakai apa sih nikahnya waktu itu tuh, yang kayak protokol gitu. Protokol kesehatan yang dibagi sesi-sesi. Nah, apa yang ngebuat ibu suka cinta sama bapak? Selain artis ya, selain beliau adalah sosok artis gitu. Dan selain gantengnya. betul. Closer juga dia. Oh iya, closer. Kalau misalkan yang bikin jatuh cinta sih, pertama kali aku ngelihat treat dia sama ibunya ya. Aku pas ngeliat dia langsung kayak treat ibunya, dia sayang banget sama ibunya, kayak oh he's such a gentleman ya gitu, kayak langsung meleleh gitu. Langsung meleleh dan berpikiran, oh dia bisa menjadi imam dan tanggung jawab penuh. Ya karena kan itu yang paling dicari dari wanita, apalagi sih gitu kan. Betul. Gitu. Terus udah gitu juga dan sampai saat ini kayak aku berkerudung aja, dia tuh nggak pernah push aku, dia selalu kayak ya whenever you ready gitu, kayak nggak pernah kayak kapan kamu siap, silahkan gitu kayak gitu. Sampai waktu pas aku kan berhijab tuh di 2000 berapa ya, pokoknya pulang umroh itu bukan atas kemauan dia, jadi aku kayak bilang, aku kayaknya pulang umroh nggak akan dilepas lagi. Dia kayak bener ya katanya gitu, tapi kalau setelah dikerudung jangan dilepas lagi ya katanya gitu. Iya, aku bilang gitu, aku pengen pakai kerudung. Dan dia nggak pernah push aku untuk aku jadi lebih baik, tapi dia selalu mengarahkan. Jadi otomatis kan kita malu ya kalau kayak gitu. Jadi lebih kayak termotivasi dan juga lebih kayak lebih mikir lah kalau lebih mikir, betul. Karena orang semakin di pressure, semakin ada mungkin ada yang berpikir, ada yang enggak. Tapi kalau ibu sebagai tokoh, ya keputusan bapak udah benar. Banyak gua artis yang dihujat gara-gara bukan jam lagi. Aku nggak mengatakan gimana ya, aku nggak mengatakan itu nggak nge-push tuh sebagian yang nggak benar juga. Maksudnya kan kalau dalam kebaikan ya why not gitu kan sebenarnya gitu. Cuman kalau di sini posisinya bapak gitu waktu itu suami aku gitu nggak yang nge-push, tapi bikin aku jadi kayak kayaknya aku maksudnya apalagi gitu, dia udah aku udah dapetin suami yang baik, udah dapetin anak yang lucu yang masya Allah gitu. Kayak aku udah waktunya deh gitu.
Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu tadi kesini nggak kepikiran untuk ganti baju dulu gitu? Tadinya mau ganti baju, cuman kebetulan bawanya baju nge-gym kan nggak enak ya. Oh, iya beda. Karena abis Itu beda. Iya, karena abis ini kita mau olahraga gitu. Jadi Perasaan terus malam Bu? Diet gym gitu? tiap hari sih. Tiap hari nge-gym? Iya, tiap hari. Karena sempetin aja olahraga dengan lifestyle yang seperti ini, kita harus sempetin tetap untuk hidup sehat. Oh iya betul, setuju. Kadang-kadang orang-orang sekarang tuh emang males sih Bu. Iya, itu Untuk dia. olahraga. Kita harus kalau nggak dipaksain ya emang nggak akan Betul. mulai gitu. Betul, Makanya mulai. kita harus paksain untuk hidup sehat karena untuk diri kita sendiri juga. Tapi untuk sekarang, tadi kan Ibu bilang di chat itu beliau lagi diet. Iya. Tapi karena kita sudah mempersiapkan Iya, itu, pokoknya jangan jadi nggak bisa, menolak. jangan menolak. Jangan Oke, menolak. Baiklah. Bu, Ada apa ya ini? boleh Bu dimakan dulu diminum Oh kalau iya, misalkan. iya. Ya, kan dulu ya. Hayu tuh kesarangan. Sarungan, tapi Ibu bisa bahasa Sunda kan? Tiasa tuh. Tiasa tuh ya? Oh iya loh. Biasa. Sekarang kan Kamu sudah orang menjadi Bandung tokoh. asli. Jangankan itu dari aku tuh dulu sempat diketawain loh pertama kali main sinetron. Kenapa tuh? Karena logat aku Sunda sekali. Kumanya? Jadi jadi waktu pas main sinetron pertama kali aku ingat sama Randy Pangalila. Jadi waktu itu manusia harimau itu kata-katanya sinetron itu kan pasti kayak gue lo. Iya. Jadi Gue. gue nya gini. Iya, gue juga. Langsung kayak kan ada lagam ya? Iya. Gitu kan. Iya. Ada lagamnya ya? Iya. Gue juga gitu kan orangnya. Langsung di-cut sama sutradara. Kok agak Sunda banget ya, dibetulin lagi gitu. Pasti kayak gitu. Karena kan ya emang aku SMP di Bandung, SD di Bandung gitu kan. Ya SMA pindah karena udah syuting Iya. aja ke Jakarta gitu. Jadi yang sebenarnya orang marga asli itu Marga siapa asli teh? aku. Enggak maksudnya ibu. Mamaku. Oh, Iya, jadi mamaku tuh Asli. lahir di Pangalengan, di Citere, terus udah gitu SMA-nya dulu di Bandung. Jadi dari dulu mamaku tuh bolak-balik Pangalengan Bandung lagi SMA. Oh. Dan itu berangkat jam 3 subuh. Hah? Iya, Jam subuh? iya, iya dan luar biasa sih mamaku naik angkot tuh waktu itu. Iya. Jadi kayak dari jam 3 subuh ya harus berangkat gitu. Itulah perjalanan. Nah, sekarang kan Ibu udah menjadi tokoh nih. Sudah menjadi tokoh istri dari Bapak Wakil. Iya. Ada nggak yang bikin Ibu awkward banget nih gitu pas pertama ngejabat? Yang paling aku dipanggil ibu. Itu lah. Iya, karena kayak selama ini aku pasti selalu, maksudnya kayak sama yang lebih tua apalagi ya. Itu awkward banget dipanggil ibu sama yang lebih tua. Kayak maksudnya kan ibu-ibu PKK gitu kan. Sekarang semua manggilnya ibu, aku jadi kayak nggak enak gitu ada rasa. Apalagi kayak perbedaan umurnya jauh, takutnya nggak sopan apa gimana gitu kan. Justru kalau bilang nggak sopan nggak juga ya. Itu bentuk Iya penghargaan sebenarnya, sebenarnya. sebenarnya sekarang aku lebih, kalau dulu kan maksudnya aku baru gitu ya. Kalau sekarang ya ngerti aja kenapa mereka manggilnya ibu gitu kan. Nah kalau awal-awal kayak kenapa sih harus manggil ibu gitu. kayak gitu masih ada. Kalau sekarang ya udah ngerti Udah gitu. Karena kan kalau apalagi waktu kampanye gitu kan. Aku kayak bu sama ibu-ibu tuh kayak bu nggak apa-apa bu jangan panggil ibu gitu. Nggak enak gitu kan. Bukan risih dengan dipanggil ibu tapi justru kayak takutnya tidak sopan aja. Iya, punya rasa seperti itu karena perbedaan umur lah ya. Perbedaan umur gitu aja sih. Selebihnya kayak aku menikmati sekali. Fine saja. Iya, fine aja. Kalau misalkan pertama kan depan kamera, depan penonton, fans lah ya, banyak fans. Sekarang masuk ke ruangan yang bener-bener, wah sekarang saya adalah tokoh masyarakat. Iya. Ada nggak deg-degannya gimana gitu? Deg-degan sebenarnya enggak ya, enggak yang bikin deg-degan nervous gitu enggak. Karena aku lihat dari kampanye dari sampai sekarang gitu masyarakat Kabupaten Bandung ini benar-benar terbuka gitu. Masyarakatnya tuh yang kayak menerima orang tuh dengan ramah. Iya, ramah dengan keterciuman yang sekali. Iya, soft-spoken. Laki-laki seperti saya. Pokoknya pada sopan-sopan lah ya. Yang bikin deg-degan sih kalau misalkan ngomong di atas panggung aja itu dia. Kenapa aku tadi bilang bisa jadi penyanyi gitu ya, Pak. Jadi kayak kalau di atas panggung tuh udah kayak padahal tuh udah berpikir kita tahu mau ngomong apa, tapi kayak ya udah deg-degan aja gitu. Iya, saya suka tremor sendiri ya. Iya, suka tremor sendiri. Padahal kalau kayak ngobrol kayak gini ya, normal-normal aja. Normal aja. Justru sekarang saya deg-degan, Bu. Deg-degan banget ya. Deg-degan sekali. Iya. Kabupaten Bandung.
Daerah mana aja yang udah Ibu visit? Kalau daerah udah banyak banget ya, dari mulai Pangalengan, terus juga ada Kertasari, banyak. Terus ini Cileunyi, Nagrek itu tuh ternyata masih masuk Kabupaten Masih Bandung. Bu, Ya. makanya saya selalu berpikir punya teman di sana. Iya. Gue lu di mana? Di rumah. Iya. Aku tuh. Tapi pakai bahasa Sunda ya. Iya. Gue mau bikin SIM, antar ayo. Kemana kok Soreang? Hah? Emang di Nagrek nggak ada Polres? Kata gue. Nggak ada, semua Kabupaten Bandung di Soreang nggak ada yang bikin SIM. Jauh banget. Iya. Aku juga waktu pas dulu ya sampai Dago tuh masih Kabupaten Bandung loh yang Iya. Intercon. Oh, iya? Iya, makanya itu dia aku kaget banget karena waktu pas aku cek ya, baru cek, ternyata seluas ini ya Kabupaten Bandung. Seluas itu, Bu. Luas banget. Terus udah gitu waktu pas aku kampanye sampai, aku kan kebetulan papa tuh dari Tasik ya. Jadi aku tuh sampai kalau ke Tasik tuh udah kayak apa ya, ibaratkan Bandung Soreang lah. Aku dari dulu bolak-balik tuh lagi kecil ya. Terus pas sini, sini tuh masih Kabupaten Bandung Pak, aku bilang gitu. Yang Nagrek yang mau ke Garut. Betul. Aku sampai kampanye sampai ke sana kan. Terus udah gitu aku kaget, seluas ini ya ternyata gitu. Iya, pantesan ternyata gede banget gitu. Iya. Makanya kan kita ada pemekaran kan beberapa kali kan. Gitu. Berarti Ibu kampanye panas-panasan gitu. Iya. Itu tapi seru banget sih. Kayak maksudnya aku mendapat pengalaman dan cerita yang pelajaran ya, pelajaran banyak banget dari karena kampanye itu. langsung ke masyarakat gitu kan. Yes. Dan sampai sekarang kenapa aku kayak tadi, iya Ibu abis dari Sagara Cipta, ya aku nggak mau melupakan yang udah ngedukung kita dari kemarin gitu, kayak pengen lebih. Mereka tuh kayak, oh iya ya, abis jadi juga tetap dirangkul, gitu, inget gitu, kayak gitu. Emang itu yang masyarakat perlukan, Bu. Yes. Jadi bukan hanya di belakang meja, di belakang layar, maksudnya di depan layar di TV gitu atau di media lainnya, tapi kita emang harus terjun ke bawah. Betul. Kalau ingetnya sampai sekarang masih agak sedih sih, kayak maksudnya ketemu masyarakat yang cerita apa segala macam gitu. Dan itu jadi titik aku kayak, oh iya ya, ternyata hidup itu kita nggak boleh selalu lihat ke atas. Betul. Itu salah satu pesan orang tua saya juga. Betul. Aduh, jadi kayak berkaca-kaca lagi. Iya. Bermake up, Bu. Jangan ya. Gitu. Banyak banget nih daerah kabupaten. Ada hal unik gak yang Ibu temuin? Apa gitu? Hal unik, kalau seninya of course ya. Kalau hal unik tuh di Kabupaten Bandung ini, wah seninya the best lah. Aku sampai kampanye kan ke apa tuh yang di Soreang tuh, yang nari-nari itu, oh itu sanggarnya keren banget kalau hal Jaipong. Iya, Jaipong yang sambil main gamelan, angklung ya gitu. Cuman kalau hal paling unik yang sampai sekarang aku temuin apa ya? Paling unik. Kayaknya ada salah satu yang masih aku ingat, lucu deh. Yang aku ingat sampai sekarang itu lucu banget. Dia datang ke aku. Aku pikir dia mau mengadu kayak apa gitu ya, kan biasa kayak, Bu ini gimana gitu kan. Dia gini, Bu mau nanya katanya. Apa Bu gitu? Sini dulu deh Bu, saya butuh ngobrol berdua sama Ibu. Oh iya Bu, boleh. Jadi gini Bu, ada saudaranya Bapak Alika yang single. Gimana Bu, maksudnya gitu? Ini kan lagi aku baru beres ngomong kayak, ya kalau lagi kampanye kan aspirasi apapun gitu. Maksudnya Bu gimana? Iya Bu, jadi gini, anak saya tuh udah berapa puluh tahun gak nikah Bu. Saya tuh kesel banget kan. Anak saya tuh gini, oh Ibu mau curhat? Iya boleh sama saya. Jadinya jadi kayak, oh iya ternyata masyarakat ini nggak cuman menyampaikan hal yang menjadi keluhan masyarakat, tapi kehidupan pribadi juga jadi harus gitu kayak, ya lucu lah. Itu di luar jangkauan sekali. Iya makanya itu ya, kayak aku nggak expect dia bakal nanyain ke sana gitu kan, nggak expect sama sekali. Itu menurut aku hal uniknya itu aja sih. Ibu dimakan dulu, Bu. Oh iya terima Sekalian kasih saya mau matiin dulu ini. Siap. Ini donat ya? Ya. Ya baiklah, aku cobain ya. Ini UMKM. UMKM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Son, makan gula. Makan dulu. Lagi diet ya. Apa di sini gym ya? Enak. Tadi makan lagi ya. Padahal mah, Bu, udah cantik.
tokoh masyarakat, diet, yang penting kan dijaga doang gitu. Sebenarnya kalau diet tuh bukan untuk kurus, sehat sih. Ya itu bonus Oh, iya sih. kurusnya Betul. gitu ya. Karena aku ngerasa kayak waktu itu aku sempat naik 30 kilo. Ah, Iya, serius aku sempat dibully. Gara-gara naik 30 kilo, iya. Dulu aku sempat dibully waktu habis melahirkan, kan aku naik 30 kilo. Oh, beres melahirkan. Iya, terus udah gitu aku sempat dibully juga waktu itu. Terus aku sempat ngalamin yang kayak sakit kaki, susah berdiri gara-gara berat badannya berlebihan. Terus udah masuk obesitas 2 waktu itu. oh. Ya, jadi aku iyalah kayak itu. nggak mau hal itu terulang sih. Kayak abis itu aku punya anak, punya suami, maksudnya pengen hidup ya semoga lebih panjang supaya bisa menemani mereka terus. By the way, tadi terusin lagi, terus ibu-ibunya gimana? Iya, Saya terus- penasaran nih. Iya, terus ya udah akhirnya aku kayak iya ibu, iya gimana? Ya nggak mungkin dong kita kayak iya ibu, nggak mungkin kayak gini Iya dong gitu. Terus aku kayak iya bu gimana? Iya kalau ada ya bu tolong bisa catat nomor telepon saya. "Hah, iya bu gitu kan ya. Catat nomor telepon saya, ini nomor telepon saya. Kalau ada saudaranya Pak Ali yang lagi single, pokoknya kabarin saya aja. Saya udah stres lihat anak saya terus di rumah. Aduh. Ibu, kalau ibu nonton, manusia di dunia ini banyak, Bu. Maksudnya enggak saudara Bapak Ali juga gitu. Iya, di Kabupaten Bandung ini banyak AAA ya, yang Banyak. kaset ibu. Banyak. Bu, Banyak banget. teh. Salah. Teh. Iya. Tapi ada ipar sehat. Adik ipar, kakak ipar kali ya? Kakak ipar kali. Kok kakak ipar? Ada ipar dong. Siapa nih? Kak Nabila. Betul. Kakak ipar dong. Oh, itu kakak ipar. Itu kakaknya. Pak Ali. Aku kira ade. Enggak, itu kakaknya. Oh. Iya. Itu sehat banget. Baru tadi Aduh, telepon. kenapa sih Bapak Hot ini grogi? Minum Iya. dulu, minum dulu. Enggak, emang dari dulu. Tapi mohon maaf ya Pak. Dari dulu aku taunya. muda sih emang. Iya, karena emang awet muda. Banget. Itu my best friend. Pokoknya kakak ipar yang ngerasa bestie tuh, Kak Nabila tuh udah bener-bener kayak bestie banget. Tapi masih single, udah nikah. Udah nikah, udah punya 2 anak. Udah punya 2 anak. Iya, udah punya 2 anak, tapi badannya masih kayak gadis sih. Oh, Kalau iya. orang bilang 17 tahun juga pasti kita percaya sih. Tapi sama sih kayak aku nggak sih? Ya Mau kan? pukul. Iya kan? Sama-sama geli. Iya. Sama gelis. Ibu, berarti ibu tuh karena ibu pakai baju PKK yang bertanggung jawab atas PKK? Aku kebetulan ketua bidang 2. Ketua bidang 2. Pokja 2, iya. Pokja 2. Pokja 2, iya. Itu Pokja 2 gimana maksudnya? Iya, jadi kayak ada pembagian kan, ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, iya. Terus kayak pembagiannya mungkin sebenarnya harusnya wakil, kalau kata Ibu Bupati, wakil Bupati itu istrinya harusnya di Pokja 1. Cuman kebetulan karena ada kayak di Pokja 2 tuh ada UMKM, bisa membantu UMKM gitu-gitu, terus mengedukasi UMKM, ada pokoknya ada part of UMKM lah ya. Kayaknya Neng cocok di situ deh kata ibu gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma UMKM aja sih, ada kayak Bunlit gitu-gitu, Bunda Literasi. Terus juga masih banyak tugas-tugasnya, cuma nggak di bagian UMKM aja. Cuman kalau kata Ibu Bupati, aku lebih cocok di Pokja 2. Jadi ditempatin di Pokja 2. Kalau sih. Gitu. Biar biar emang feel-nya beda sih. Aku pun ngeliat teteh gitu ya. Wah, ini kalau misalnya UMKM bisa terubah karena margin. Amin. Karena emang dari look-nya udah cocok gitu. Amin. Aku berharap sih bisa mengangkat UMKM Kabupaten Bandung juga ya. Amin. Makanya kan dari waktu itu aku bilang kalau misalkan aku itu sangat menerima endorse gratis untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Karena banyak yang nge-DM aku dari luar Kabupaten Bandung yang kayak pengen endorse, tapi aku lebih prioritasin kayak UMKM Kabupaten Bandung. Iya dong, itu harus, ya kan? Iya, aku harap sih Udah lebih jelas. maju lagi karena yang dari aku lihat mereka tuh tersendaknya itu karena pemasaran. Mereka tuh nggak punya biaya. Banyak Bu, banyak. Ya kan? Banyak. Nah, aku pengen kayak platform aku lebih berguna untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Makanya itu aku kayak, ayo buat masyarakat Kabupaten Bandung yang pengen endorse gratis, sok mangga gitu. Kayak aku akan promosikan. Kayak tadi kan aku juga habis dari Segera Cipta itu UMKM tas batik. Nah, kesana aku memberikan motivasi, edukasi, dan juga mempromosikan. Jadi aku kan tadi beli, Bu, aku boleh nggak nanti izin promosikan? Oh,
boleh banget gitu kan kayak. Tapi kebetulan kita juga udah mengirim keluar kota juga, tapi kita tuh sebenarnya pengen lebih luas. Nah tadi aku bilang ibu udah ada belum di e-commerce? Ternyata belum ada. Itu. Iya makanya tadi aku edukasikan bagaimana pemasaran di sosial media, karena ternyata nggak semua tuh brand tuh tahu gitu. Iya, betul. Sebelum ke sana, kita nanti akan bahas ke sana sih Oke, sebetulnya. baik. Gimana programnya, Iya. gimana strateginya. Banyak nggak Bu? Maksudnya dari list, berarti bilangnya UPKK kan? UP2K. 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 Iya. Itu apa aja Bu? Dari UP2K brand apa ya? nih? Yang ada di mana? Yang ada di Kabupaten Bandung. Oh banyak banget. Kalau dari segi makanan, kerajinan tangannya of course banyak banget. Dulu kita nggak dulu ya, baru kemarin kita sempat ikut yang namanya Inacraft. Yes, Inacraft, dan itu karya Kabupaten Bandung itu kita sampai mendapatkan berapa income-nya banyak banget loh dari UP2K. Makanya tadi kenapa aku nanya juga, kan aku sekarang akan bekerja sama maksudnya sama Dikranasda, Dikranasda Kabupaten Bandung ini untuk melakukan UMKM. Jadi yang belum terdaftar daftarkan ke Dikranasda ini. Jadi caranya gimana sih, kayak misalkan mengendorse gitu, strateginya apa ya? Ini sekalian aja ya kita bahas. Jadi ntar kita kayak bekerja sama Dikranasda. Kemarin juga aku udah bicara tadi ada Ogir juga kebetulan sama Ibu Bupati, kemarin ngobrol bareng-bareng masalah terkait Dikranasda ini. Jadi nanti UMKM ini di Dikranasda ini diberikan pembinaan. Iya, pembinaan dari segi nanti ada bidang-bidangnya. Ada bidang yang untuk mengatur, memberi pembinaan tentang packaging supaya si bahan ataupun makanan yang dijual ataupun produk yang dijual terlihat lebih menarik untuk dibeli gitu. Itu adalah salah satu yang harus kita terapkan untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang mempunyai UMKM. Karena nggak banyak ya dari kita tuh yang kayak misalkan gini, produk bagus tapi dari segi packaging gitu ya, maaf gitu, dari segi packaging kurang. Jadi terhingga jadi minatnya itu kayaknya tidak menarik deh. Tidak meyakinkan untuk membeli. Gitu kan. Sedangkan sekarang tuh apa-apa di sosial media tuh udah dibuat semenarik mungkin. Ya kan? Kita kan jangan jauh-jauh deh. Kita kalau beli sesuatu di sosial media yang dilihat apanya dulu? Fotonya dulu. Packagingnya dulu. Reviewnya dulu. Ya kan? Nah, aku ingin gitu memberikan kayak edukasi kepada mereka bahwa pemasaran itu ya binaannya tuh ada banyak loh gitu. Dan ini ada bidang-bidangnya. Sebenarnya di Kabupaten Bandung ini udah di sama Pak Bupati dan Ibu Bupati tuh udah dikasih bagian-bagian bidangnya. Sudah terstruktur lah. Iya, sudah terstruktur gitu. Jadi tinggal gimana kita mencari info, mencari tahu gimana ada apa sih sekarang tuh yang binaan untuk gitu. Betul. Emang terkadang ya ada seorang pembeli yang lihat packagingnya aja, meskipun packagingnya terhitung mahal misalkan, pasti dibeli, gitu loh. Itu ada ngaruh juga gitu. Iya, betul banget ya, kayak kayak yang tadi tas batik itu tadi saya tanyain, Bu gimana penjualannya? Alhamdulillah gitu. Tapi ya kadang yang namanya bisnis ada naik turun. Iya Bu, saya ngerti. Namanya saya juga punya bisnis. Itu nggak cuma ibu, saya aja ada naik turunnya. Ada turun gitu. Tapi bagaimana kita mengikuti zaman sekarang kayak tas batik gitu ya. Ibu inovasikan coba gitu ya. Sekarang tren tas apa yang lagi terkenal, lagi orang-orang tuh lagi suka, bikin dari batik kayak gitu. Dari bentuknya gitu kan. Iya. Habis itu jangan lupa dipakaikan haki supaya tidak diciplak oleh orang. Betul. Itu sangat setuju. Karena bisnis ini kan lebih ke fluktuatif ya, berubah-ubah. Gitu. Jadi ketika waktunya turun, gimana caranya strategi inovasinya naikin lagi, kembali lagi gitu. Dan edukasi seperti itu terlihat seperti tidak ada isinya, tapi ternyata UMKM ini belum banyak yang tahu gitu. Kalau kita gini, kita kan bisa cari kayak apalagi anak muda gitu. Tapi kan nggak semua yang punya UMKM di Kabupaten Bandung ini anak muda dan update di sosial media. Makanya aku hadir di masyarakat kayak tadi kunjungan itu supaya memberitahu lebih detail lah gitu. Betul. Karena emang penting juga ya untuk UMKM pun untuk terkena dampak dari
pengembangan dari digitalisasi, Betul. pemerataan gitu. Iya, di era digitalisasi ini di Kabupaten Bandung kan sekarang udah semua lah, hampir semua ya. Hampir semua. Udah semua udah update. Udah gitu update. kan. Jadi kita jangan sampai ketinggalan gitu. Iya. Not only about gossip or something, tapi Yap. kita harus maju di hal-hal baik juga gitu di Betul. era digitalisasi ini. Betul, setuju Bu. Nah, tadi kan strateginya udah itu secara detail. Nah, berarti untuk para UMKM itu bisa langsung ke mana Bu? Kalau mau ke IG aku langsung juga bisa. Aku Boleh. setiap malam aku usahakan baca DM request kalian supaya kalau ada pengaduan apapun itu aku bisa sampaikan kepada Pak Wakil ataupun Ibu Bupati ataupun ya pokoknya sebisa mungkin aku baca hari itu juga. Iya. Aku sempatkan gitu. Iya, udah jadi tokoh masyarakat ya. Yes, sebenarnya. betul. Makanya waktu itu sempat kayak ada yang ngadu gitu ya, kok Teteh bisa-bisanya kayak lihat DM aku. Iya, of course kayak akan aku selalu sempatkan gitu Iya. karena kan kayak mereka mau ngadu kemana lagi gitu kalau nggak ke kita gitu. Iya dong. Iya. Masya Allah. Amin, Masya Udah Allah. cantik, Amin. ternyata responnya sangat Bagus. Amin. Ya kita doakan aja ya, semoga Ibu Wakil ini selalu seperti itu ya, gengs. Amin. dan mudah-mudahan Ibu Wakil ini bisa membuat perubahan untuk UMKM Kabupaten Bandung ke depannya ya. Doakan semoga amanah ya. Amin. Semoga konsisten. Konsisten, itu yang paling diharapkan itu konsisten. Iya, konsisten. Kita ingin mengangkat sesuatu yang ada di Kabupaten Bandung ini, tapi tidak didukung dari masyarakat misalnya mau gimana gitu. Iya, betul. Nah makanya yang tadi dibilang, balik lagi ya, ini disclaimer. Iya. Untuk reminder aja, gitu. Gini loh, maksudnya apapun program pemerintah, tapi kaliannya tidak aware dengan itu, berkontribusi juga ikut mengikuti, itu masih nol besar. Ya, masih gitu nol loh. besar ya. Jadi kita juga nggak akan bisa membuat sesuatu sukses kalau dari kaliannya juga tidak membantu. Gitu. Betul. Jadi harus saling sama-sama lah kayak working together untuk sebuah kesuksesan Kabupaten Bandung ini. Ya, harus itu harus pokoknya. Harus banget. Silakan kamu mau nanya nggak? Apa ya yang tanya ya? Yang penting. Tapi Ibu nggak keganggu Bu untuk waktu sekarang kesini? Oh enggak kok, aku masih santai banget, alhamdulillah. Kalau dibilang sibuk banget sih ya enggak ya, maksudnya kayak kalau aku bilangnya nggak yang sibuk banget, nggak ya sesibuk Ibu Bupati lah ya gitu. Kalau Ibu Bupati kan kenapa sibuk banget? Karena kan sebagai ketua banyak ya. Minum dulu ya. Boleh. Agak gatal ya. Iya. Apa? Batuk aja cantik. Iya, coba kamu batuk, muntah saya. Canda ya. Itu canda ya. Enggak, sebenarnya kan kita juga ini mau nyiapin yang UP 2K itu yang di di Ciparai. Di Ciparai, ya. Kebetulan kemarin tuh salah tanggapnya karena miskomunikasi sama para kecamatannya. Oh, gimana maksudnya? Jadi dihubungi malah jadi disiapkan gitu. Oh, ya ini juga maaf nih, tolong. Gak apa-apa, insya Allah kan aku juga kalau kapanpun aku ada waktu kosong nanti insya Allah main kesini lagi gitu. Kalau misalkan sekarang belum siap gitu nggak apa-apa. Tapi ada yang udah siap. Di Ciparai ini banyak sekali home industry. Boleh tolong dikesinikan? Teteh Zahra. Pengen pranks nanti. Apa ini Van? Teteh Zahra boleh. Ininya diambil aja. Ini di. Nah, Thank you. Terima kasih ya. Jadi Bu, di Ciparai ini tentunya di sini di Jonggor atau desa Gulutik sama desa Serang Mekar. Pokoknya Ciparai aja ya. Nah, banyak home industry yang bikin kerupuk. Gitu. Ini salah satunya, boleh dilihat aja Bu. Boleh ya? Ini adalah balendrong. Itu balendrong. Ini balendrong. Kalau ini? Itu kerupuk gundil. Namanya kerupuk gundil. Oh, selama ini aku ternyata baru tahu ini namanya kerupuk gundil. Aku bilangnya apa? Kerupuk king. Kerupuk itu gundil. Oke, namanya kerupuk gundil. Kerupuk gundil. Kalau ini udah tahu lah ya Teh. Iya, itu buat yang sebelah kan siomay. Ya, itu siomay. Ibu teh, Ibu. Kok Ibu terus ya? Gak pas, senyamannya aja. Ini tahu biasanya Ibu Teteh taunya apa ini? Itu kayak Molri nggak sih?
Enggak. ya? Bukan. Mooring ini Elon namanya. Ellen. Oh wow. Nah, unik. Enggak, ini tuh lebih familiar ke keripik kaca Ya. sebetulnya. Oh, Kayak iya, keripik iya. kaca gitu. Emang ada yang kacanya juga. Oh, ada juga. ya Ini ada juga. digoreng kan? Ini tuh kayak ini juga ya, kayak apa opak juga nggak sih? Opak Beda yang lagi kayak Tapi memang bahan bakunya sama. Oh, bahan bakunya. Iya. Oh, berat. kan ada tuh sekarang opak yang kayak pakai bumbu kacang gitu kan Iya. ya. Iya, cuma ini kayak pakai bumbu pedas gitu ya. Oh iya. Ini sih kesukaan aku banget. Iya. Ini masih ada nggak sih nanti buat dibawa Ayo, pulang? jangan. Ini sih Nanti nggak dong. diet sebenarnya ya, kalau Oh, iya. nggak diet, kerjaan aku tuh ngemil. Iya, apalagi lagi marah sama Oh, suami. apalagi di Kabupaten Bandung. Oh gitu. Enggak. Iya. Kalau marah sama suami, ya gini lah. Oh iya, Atas, berdoa. jangan makan. Betul. Ya kan? Biasanya Langsung- istri. biasanya langsung suami langsung kayak sayang gitu. Oh. Biasanya kalau udah gini langsung sayang gitu. Iya. Gitu. Kalau misalkan ini biasanya lagi nonton ya kan. Iya, nonton. Cemil gitu. Apalagi kenapa tahu alasan salah satu aku diet juga karena semenjak aku pindah ke Kabupaten Bandung dan aku langsung naik 2 kilo. Satu mungkin karena dingin Ya, kan. terus di Soreang sebelaknya enak-enak bakso Iya. enak. Iya. Gimana aku bisa menahan Iya. semua godaan itu? Apalagi sebelah sekarang lagi di atas awan Iya. nih sebelah gitu. Oh, bakso sih lebih banyak banget. Di Soreang hampir kayaknya tiap hari makan bakso. Dan kayaknya Bu, untuk bahan seblak kebanyakan dikirim dari sini loh. Iya. Oh iya? Betul. Betul. Oh. Gini. Ini aku juga nggak tahu ya. Tapi kebetulan aku kan di sebelah rumah ada yang jual ini juga. Iya, Nah, siomay. terus tiba-tiba ada mobil datang, ngirim kemana Pak? Sukabumi. Hah? Serius? Serius? Pengiriman udah sampai luar kota ya? Sampai luar Iya, kota, hebat. makanya- Cuma itu memang Teh Nila. Dulu kalau ngirim tuh ke Bogor, pokoknya ke Oh, iya, bener. pasar-pasar. Oh, wah. Jadi itu dari sini, Bu. udah sampai luar kota Luar ya. kota, Luar kota. Iya, hebat. Berarti dia pasarnya udah besar ya. Iya. betul. Pasarnya udah besar, cuman itulah asalnya dia nggak tahu di mana. Iya, itu Iya. dia. Asal si makanan ini tuh dari mana sih gitu ya. Iya, betul. Gitu. Iya, iya sih. Nah, jadi kita udah nyiapin ini. Ada satu lagi yang ini fenomenal banget. Mana ya? Ini boleh dimakan nggak sih? Boleh Bu. Itu harus banget dimakan. Ini soalnya Ntar aku aku dari ambil tadi dulu ya. Iya, nggak apa-apa Mana lah ya. Kerupuk Ini kan emo. Malenro. Oh Iya. ini. Mamahnya aku di sini. Ini mamanya Alga yang bikin. Iya, bikin bikin. Nah, ini dari tahun berapa? Dari saya lahir. Ini namanya 94. kerupuk Emo. Kerupuk emo, legend banget. Legend banget di sini, Bu. Dan mungkin ya. Aku pernah dengar kerupuk emo, makanya tadi kerupuk. Soalnya waktu itu, waktu kemarin aku nyebutin aku mau ke Ciparai, mamaku tuh langsung bilang kayak gini, karena mamaku kan orang Pangalengan ya. Iya. Dan mamaku tuh, ya maksudnya kalau daerah sini dia makanan apa aja tuh udah tahu gitu. Terus mamaku bilang gini, Kak itu tuh di Ciparai tuh ada yang kalau saya yang terkenal kerupuk emo gitu. Makanya aku tadi kayak kerupuk. Nah, Ini dibawa aja karena nanti. mamaku sempat cerita. Nanti kita beli lagi. Ini kita makan lagi. Nanti kita. Ini merepotkan loh Ih, jadinya. enggak dong. Ini Tapi aku suka gitu. sebagai pengenalan. Apalagi kalau misalkan suami aku kalau di rumah makan harus pakai kerupuk. Aduh. Oh. Nanti Iya. kita bawain yang banyak sama kerupuk gundil. Ih, nggak Kerupuk usah. pink katanya. Kerupuk Gak piring. usah asa-asa. Asa-asa aja. Asa-asa. Ih, kita ngasih gitu kan sekalian minta jadwal juga. Gitu. Buat bapak. Boleh banget. Kita kapan-kapan juga main ke rumah dinas ya kan. Kalau ada sesuatu yang mau Iya. disampaikan mungkin. Mungkin kalau kita paling apa ya? Untuk selama ini sih nggak ada sih Bu ya apa yang ingin Ya. disampaikan gitu ya. Tapi pengennya ngobrol podcast doang sih sebenarnya. Iya sih, Boleh. cuman kalau aku pribadi pengen juga karena yang tadi kita ngobrol teh, Iya. emang pengen memajuin si Ciparai ini Iya. gitu. Jadi pengen ada bantuan, maksudnya lebih kayak kita nih cari sponsor tuh agak Yes, Iya. yang ngerti. lebih, maksudnya lebih ke situ sih kalau Iya. aku gitu. Karena lumayan agak susah juga teh kalau Iya, cari itu kan sponsor. salah satu juga untuk memajukan Ciparai ini kan. Iya. Ciparai betul. Asal jangan minta jodoh aja sih. Iya, kan? kayak- Susah ya. Kayak tadi kan. Ya, itu nanti akan aku sampaikan juga sih. Iya. Tapi kalau kalian sendiri yang nanti ingin menyampaikan, pas wakil di sini nggak apa-apa banget. Ih, saya sangat
ditunggu sekali Bapak. Iya. Dicobain dulu Teteh Elod khas Oh, iya. Ciparai. Elod Aku khas Ciparai. Gak apa-apa nggak cobain Nggak dulu? Gak apa-apa dong, Nggak itu apa-apa. harus dicobain. Bismillah. cuman memang agak pedes lumayan. Iya. Oh, jangan salah aku pecinta pedas. Oh iya. Oh. Lebih pedesan kehidupan sebenarnya. Jujur enak banget sih. Mana? Nggak bohong, enak banget. Elod, iya dong, Elod Ciparai. Aduh, Elod ini Ciparai. ini harus Ini banget. padahal aku ada di yang keripik kacanya, nanti aku bawa ya. Ini harus banget. Enggak, aku lebih suka ini daripada keripik kaca. Oh nggak suka yang keripik kaca? Karena mungkin kalau keripik kaca kayak agak sakit ya. Agak sakit Iya, emang. betul sih. Kalau Terus ini tenggorokan. kenapa nggak banyak orang tahu sih? Itulah. Iya, kayak maksudnya kalau kayak apa ya? Yang di online shop banyak makaroni, ya nggak sih? Makaroni. Makaroni basreng Iya, gitu tapi nggak sih? memang jarang Kalau ini juga jarang yang ada. jual. Tapi ini enak banget. Makanya tadi Mau nyobain nggak? Ah? runner Iya. kita. Isi mau nyobain? Tiba-tiba, Iya kan? Keluar ya. Ngeliatin aja. duh ini enak banget sih. Bener, enak ya. Enak. Ini aku yang diet aja udah. Dilupakan lah Dilupakan ya. ya. Soalnya udah ini kan langsung nge-gym lagi. Iya, di sini nge-gym lagi. Sama apa Bu? Iya, kalau pokoknya Pak Waktu juga sama. Ih, romantis banget tau Ki. Serius. Gym Sumpah. aja. Ih, gym aja Ikutin nggak berdua. sama Iya. Augen? Ikutin dong, biar kayak romantis, couple goals. Harusnya Augen sih, tadi Hani ngomongin ke Augen sih. Susah banget ya. Baiklah, ntar aku coba. Kan biar sehat bareng-bareng ya. Betul. Sehat bareng-bareng. Apa namanya? Hidup bareng-bareng, sehat bareng. Betul. Nggak apa-apa ya, mikrotok. Nggak apa dong. Sepertinya kita closing dulu Bu. Oke. Terima kasih waktunya. Terima kasih kunjungannya. Terima kasih apa ya? Sudah ingin mendengarkan, menyempatkan bertemu dengan masyarakat segala macam. Yang tadi kita apa namanya harapan kita adalah ibu konsisten, ibu apa ya? Dengan komitmennya terus seperti itu gitu ya. Jangan ada berubah. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Semoga sehat juga sama Bapak ya, Pak. Ya. Ditunggu Pak di sini. Amin. Colek-colek. Apa lagi? Ada doa lagi nggak buat Ibu? Aleh. Sebelumnya mungkin Pokoknya doa terbaik aja untuk Ibu sama Bapak Wakil. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung ini lebih Bedas bedas. lagi. Amin. Amin. ada pesan-pesan Bu untuk UMKM Bapak UMKM untuk masyarakat gitu. Kabupaten Ya. Bandung aja kayaknya. Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang telah menonton podcast ini. Aku harap semua masyarakat Kabupaten Bandung lebih mendukung lagi produk-produk lokal, terus juga kinerja-kinerja yang di program-program yang disiapkan oleh pemerintah dan ikut berkontribusi dalam hal kebersihan nomor 1. Betul. Itu aja sih ya, buang sampah, intinya buang sampah pada tempatnya, terus disediakan dari rumah, disediakan dari mulai sekarang dipisah sampah-sampah organik, non organik. Udah, kita harus menerapkan itu dari rumah kita sendiri, karena kalau kita mau tercipta suatu lingkungan yang bersih itu dimulai dari rumah kita sendiri. Seperti itu. Ibu Marjin Syakib. Terima kasih. Terima kasih guys. Mungkin untuk episode ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen dan disebarkan luas. Di like. Ini Rarai, Rangkuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan. Terima kasih ya. Oke sih. Hatur nuhun.